Perlu difahami kunci komunikasi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Bapak-bapak perhatikan bahwa ibu-ibu itu oleh Allah diberi amanah besar untuk mengajarkan kosakata kepada anak. Maka dalam ilmu linguistik dikenal laki-laki itu bicara sehari 5.000 sampai 7.000 kata. Wanita bicara itu rata-rata 24 sampai 48.000 kata per hari. Jadi kita bisa tahu di situ bahwa secara linguistik wanita itu lebih cerdas. Dalam bahasa sehari-hari, ibu-ibu itu lebih cerewet. Tapi cerewet yang solihah itu kan baik. Jadi bapak-bapak kalau bisa cari istri itu yang cerewet. Karena itu pangkal kecerdasan anak. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah itu mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, kosakata, isim-isim, kesemuanya. Siapa yang diamanai itu sekarang? Untuk anak turun Adam? Ibunya. Jadi kalau ibunya pendiam, bahaya anaknya. Gak ngomong-ngomong nanti. Makanya ibunya itu memang harus cerewet. Nah, bedanya ini sifat komunikasi laki-laki perempuan lagi. Ibu-ibu kalau ada masalah, itu ngomong. Bapak-bapak kalau ada masalah, diem Pak. Beda kan? Laki-laki itu kalau ada masalah, menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Kalau ibu-ibu ada masalah, curhat. Didengarkan, dimengerti, difahami segala isi hati, merasa orang yang mendengarkannya berada di pihaknya, itu menenteramkan sekali. Seakan-akan 90% masalah selesai. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Gitu ya. Maka harus difahami kunci-kunci ini. Termasuk ibu-ibu itu karena cerdas komunikasi linguistiknya, mereka suka kalimat tidak langsung. Contoh, Mas, aku masih harus masak loh, anak-anak belum dijemput. Itu maksudnya apa, Pak? Tolong jemput anak-anak gitu kan. Tapi mohon maaf Bu, harap jangan kecewa, bapak-bapak kecerdasan linguistiknya kadang tidak bisa menangkap maksud aslinya. Sehingga jangan marah, jangan enak dan maju mundur kena tadi. Ketika jawabannya berbunyi, "Nggak apa-apa Bu, nanti paling pulang sendiri." Kadang-kadang gitu ya, nggak nyambung. Jangankan itu, saya itu awal pernikahan Bapak Ibu, itu mengalami tragedi kalimat tidak langsung. Naik motor berdua sama istri saya lewat sebuah rumah makan, istri saya tanya, "Yang lapar enggak?" Saya bilang enggak. Lewat rumah makan lain dia tanya, "Beneran belum lapar?" Saya bilang, "Alhamdulillah belum." Lakra dong gitu. Jadi saya itu sampai rumah ketika dia masak mie instan dengan gemeteran karena habis beberapa acara gitu ya. Terus saya bilang di depan kompor yang menyala itu saya berlutut. "Kok kamu gak bilang kalau kamu yang lapar?" "Mbok ya tadi bilang mas aku lapar, yuk kita makan dulu. Itu pun kalau aku gak lapar, tak lapar-laparin." Nah maka ibu-ibu ada kunci caranya untuk berkomunikasi dengan laki-laki. Satu, kalimatnya harus jelas, langsung. "Mas, tolong bersihin ruang depan, mau ada arisan." Jelas ya? Jelas. Tolong bersihin ruang depan, mau ada arisan. Tapi laki-laki belum bisa menangkap maksudnya. Bersihkan itu maksudnya apa? Harus detail Bu. Singkirkan kursinya ke pinggir, disapu, digelari tiker Mas. Gitu. Itu baru clear. Jadi laki-laki itu detail. Wanita kadang-kadang mengira kalau sudah mengatakan sesuatu, ya maksudnya ngeresiki ruang depan untuk arisan, ya wis ngerti toh Mas gitu. Kok ya cuma disapu toh Mas utuh. Kadang-kadang harus didetailkan. Itu kuncinya komunikasi sama laki-laki. Yang selanjutnya kadang-kadang ibu-ibu protes, saya itu sudah kalimat langsung tapi tetap nggak jalan itu. Maksudnya gimana? Saya sudah bilang, "Mas tolong ruang depan disapu, mau ada tamu." Ya, sudah bilang ya Pak. Tapi 45 menit kemudian posisi masih sama. Tetap baca koran atau tetap pegang gadget itu. "Ibu, gimana Ustaz sudah? Kalimat langsung tetap nggak jalan." Oh, saya kasih tahu cara menaklukkan lelaki. Tidak ada lelaki yang tidak bisa dikendalikan dengan cara ini. Kalau mau nyuruh suami Bu, usahakan posisi sejajar atau lebih rendah sedikit. Kalau dia lagi duduk, jangan ngomong sama dia sambil berdiri. Duduk di sampingnya, pandang wajahnya, senyum.
Kemudian katakan, Mas, tolong ruang depan disapu ya, mau ada tamu. Kalau dia bilang, ya, jangan pergi dulu Bu. Tetap di situ, tatap wajahnya, senyum padanya. Nanti kalau dia pegang koran, ngeliatin kita begitu, pasti kemudian, iya, gitu. Jadi ternyata ada kunci-kunci di dalam komunikasi suami istri yang kemudian harus diketahui. Nyuruh lelaki itu memang nggak gampang, Bu, karena laki-laki itu single tasking. Beda dengan ibu-ibu multitasking. Ibu itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, sekali jalan. Laki-laki enggak, dan itu kadang bikin anyel ibu-ibu. Mas, mbok tolong itu ruang depan disapu, terus habis ini kan mau ada arisan, aku pesan lemper di Bujoyo 50, tolong diambil di Bujoyo ya Mas, itu bayarnya 350.000. Biasanya beliau itu suka ngorting, tapi jangan mau dikorting, kalau suka diungkit-ungkit, aku nggak mau kalau diungkit-ungkit. Habis itu aku juga tadi sudah bikin air teh panas, tapi jumbo kita itu rusak ya Mas, tolong mampir tempat ibu ya dari Bujoyo ya, pinjem jumbonya, yang warna hijau loh Mas, jangan yang pink, malu aku kalau yang pink. Terus habis itu Mas, aku tuh juga pesan roti. Nah biasanya Bu Indri yang bikin roti itu suka lupa dipotong-potong. Nanti kamu cek dulu di dalam kotaknya itu, sudah dipotong-potong atau belum. Kalau belum minta dipotong sekalian. Di rumah kita nggak punya pisau yang dipakai untuk motong itu. Awas kalau sampai lupa, nanti beli pisau sendiri berarti Masnya ya. Itu di Indomaret nggak ada, harus ke mall. Kan kita kadang-kadang sebagai suami, Bu, satu-satu. Beda Pak, kita ini satu-satu. Fa idza faragta fansab, itu ayat untuk laki-laki. Perempuan beda, sambil menyusui, terima telepon, ngaduk sop gitu ya, ngerajang bawang, lihat putaran, update status, luar biasa. Beda. Jadi ibu-ibu, gimana mengingatkan suami, ada caranya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha itu mau menyampaikan bahwa anaknya Abu Talha wafat saja, caranya Masya Allah. Pulang itu nggak langsung dikatakan, Mas gimana Mas anakmu mati Mas. Enggak, tampilnya Masya Allah, tabahnya luar biasa. Anaknya dimandikan, diletakkan di tempat tidur seperti biasanya, kayak lagi tidur nyenyak. Rumah dibersihkan, dihias, masak makanan kesukaan suami, gaun pengantin dipakai lagi, gitu. Mandi bersih wangi, gaun pengantin dipakai lagi, pakai parfum kesukaan suami. Suami datang disambut, ahlan wa sahlan. Nah gitu suaminya kan, anak kita gimana kan tadi ku tinggal sakit. Coba dilihat di kamar, kayaknya lebih tenang dari sebelumnya. Oh iya ya lebih tenang dari sebelumnya. Iya tadi sakit sekarang mati. Lebih tenang dari sebelumnya gitu kan. Tapi Masya Allah gitu. Yang terjadi apa berikutnya? Makan lahap sekali makannya. Lihat istrinya ternyata cantik sekali, pergi ke kamar. Terjadilah apa yang harus terjadi. Begitu sudah selesai, dalam keadaan relax-relaxnya, baru Ummu Sulaim itu mengatakan apa? Bagaimana pendapat abang kalau ada orang minjemin barang ke orang lain. Nah, tiba waktunya harus dikembalikan. Yang dipinjemi nggak mau mengembalikan. Menurut abang gimana? Kata suaminya, ya nggak boleh gitu. Kalau sudah tiba waktunya mengembalikan itu ya harus dikembalikan. Wong cuma dipinjemi. Kemudian Muslim mengatakan, ya abang kan tahu anak kita itu cuma titipan dari Allah. Pinjaman dari Allah. Langsung wajahnya berubah. Maksudmu gimana, Dek? Ya anak kita diambil sama yang menitipkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ngeliatin sudah dalam keadaan habis-habisan gitu ya. Lah kok baru cerita? Itu kemudian beliau paginya setelah penguburan putranya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ummu Sulaim itu wah aneh banget, masa berita musibah nggak segera disampaikan, saya dihibur pakai makanan enak, rumah bersih, pakaian indah. Rasulullah senyum, kemudian tanya, kalian semalam pengantinan? Kata Abu Talha, lah iya. Rasulullah berdoa, semoga Allah berkahi malam kalian berdua tadi malam. Anas bin Malik cerita, dari malam itu apa yang terjadi? Ummu Sulaim hamil lagi. Lalu lahir putranya namanya Abdullah bin Abi Talha. Dalam sejarah Abdullah bin Abi Talha akan terkenal sebagai seorang yang sangat berkah. Punya 7 anak, semuanya adalah hamilul Quran.
yang semuanya adalah orang-orang yang kaya, hidupnya berkah, dermawan-dermawan besar pada zamannya. Itulah cerita bagaimana lelaki itu memang kadang-kadang perlu siasat untuk diberi nasihat maupun disampaikan sesuatu kabar yang mengejutkan kepadanya. Selamat berlatih, Bu. Gitu.